Terima kasih. Oke, yes, my turn. Wah, selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Senang sekali berada di rumah Tuhan ya. Saya percaya kita boleh diberkati dengan pujian dan penyembahan, di mana kita boleh dikuatkan dalam mengalami Tuhan. Itu adalah tempat yang berharga buat kita semua. So, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa di dalam setiap masa kehidupan seperti apa yang tadi kami boleh nyatakan bersama, kami percaya bahwa Engkau ada, Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak melihat, meskipun kami tidak merasakan, tapi kami percaya ada rancangan yang baik, ada rencana yang baik, di mana Tuhan boleh terus bekerja, kerjakan semuanya untuk ada masa depan buat setiap kami di tempat ini sesuai dengan rencana Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami mau katakan, kami mau buka hati kami mau siapkan diri kami, biar firman Tuhan itu boleh ditabur dan menjadi sebuah pohon yang kuat, yang boleh menjadi inspirasi, yang boleh mengarahkan kehidupan setiap kami, menjadi pelindung kami Tuhan dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan terus gereja Tuhan boleh dibangun semakin dewasa di dalam Tuhan, kami boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Roh Kudus bekerja di antara setiap kami, berdoa biar boleh ada pengertian yang daripada Tuhan. Dan juga Tuhan boleh berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin, 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 puji Tuhan. Oke, kita ada di bulan Juli, minggu terakhir, betul ya? Minggu depan udah bulan Agustus lagi, ini udah gak kerasa. Ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Saya kasih judul seperti saudara bisa lihat di depan, yaitu Blinded By. Ini jadi satu bagian dari seri kita bulan ini, yaitu The Brightness of the Light. Kalau dibilang blinded by itu berarti kita dibutakan oleh sesuatu ya. Kita dibutakan, seperti ada orang ini nih yang ditutup istilahnya, sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa gitu. Kalau ditutup mukanya, ditutup matanya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Nah, saya mau ajak kita lihat satu firman Tuhan sebentar dari yang sudah kita pelajari bersama-sama dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 ya. Di sini Yesus mengatakan seperti ini. Seperti biasa saya akan bacakan bahasa Indonesianya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Wah, ini satu firman yang menguatkan buat kita sekali, bahwa kalau kita berjalan di dalam Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Berarti kita tidak akan jatuh, ya, tidak akan tersesat, tetapi kita akan mempunyai terang yang hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan itu adalah terang dunia ya. I am the light of the world, dibilang seperti itu. Jadi Tuhan adalah terang dunia, kemudian Tuhan adalah terang juga di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita belajar bahwa God is supreme. Supreme itu berarti dia punya tingkat yang paling tinggi. Dia ada di dalam posisi yang paling tinggi, paling luar biasa. Itu Tuhan kita. Dan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang paling tinggi, paling luar biasa, dia yang menciptakan langit dan bumi, mengendalikan semuanya, memiliki segalanya, kita boleh punya sebuah kepastian bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang ketika kita bersama-sama dengan dia, cukup itu di dalam hidup kita, betul ya? Karena yang kita miliki ini bukan hanya satu pribadi yang biasa-biasa saja, not an ordinary person, but he's the God that has everything. God that created everything. Jadi Tuhan itu cukup buat setiap kita. Jadi kalau kita punya sebuah pengertian yang benar tentang kedaulatan Tuhan, tentang keluarbiasaan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan dalam hidup kita, saya sungguh percaya itu akan memberikan sebuah kedamaian, ketenangan, hidup yang penuh dengan damai dan sukacita. Karena kita tahu bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang berjalan bersama dengan kita dari hari demi hari, yang melindungi kita, tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Luar biasa Tuhan kita ya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita punya Tuhan, berarti kita punya berkat Tuhan. Kita punya damai yang daripada Tuhan, kita punya segalanya. Tetapi kebalikannya, tanpa Tuhan berarti kita akan hidup di dalam yang namanya mungkin ada kemarahan, ada kekecewaan, ada iri hati, ada kesedihan, ketidaktenangan, dan lain sebagainya. Itulah orang
ada di dalam kegelapan. Tapi kalau kita punya Tuhan yang adalah terang bagi dunia ini, terang dalam kehidupan kita, itu memberikan jaminan ketenangan buat setiap kita. Nah, itu yang mesti kita miliki betul, sebuah pengertian ini, kita sadari betul, sehingga dalam setiap posisi yang kita alami, setiap tantangan yang kita alami, kita tahu, kita teguh dalam iman kita. Saya tidak takut karena ada Tuhan dalam kehidupan saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya kasih judul khotbah saya sore hari ini yaitu Blinded By, yaitu dibutakan oleh. Kalau kita lihat, Yesus adalah terang bagi dunia ini. Dan terang Tuhan itu adalah terang yang luar biasa, di mana ketika Paulus di tengah hari siang bolong, dia bisa melihat Tuhan dan terangnya itu lebih terang dari segalanya gitu. Tetapi kalau kita lihat, kita pikir kenapa ternyata ada orang-orang yang tidak bisa melihat terang itu sendiri. Jadi ada orang yang, saya pakai kata ini, yaitu blinded by. Orang-orang yang dibutakan, sehingga mereka tidak bisa melihat terang ini. Atau bahkan, kalau kita mau jujur, ada banyak juga orang-orang percaya yang blinded by. Yang dibutakan oleh hal-hal tertentu, sehingga mungkin mereka beribadah, ya betul. Mereka menjalankan ibadah mereka, tapi mereka tidak mengalami kuasa Tuhan. Mereka hidup di dalam, semua orang punya tantangan, tapi dalam tantangan kita punya tantangan yang sama, kita hidup di zaman yang sama, di tempat yang sama mungkin, tapi mereka gampang jatuh, mereka gampang kecewa, gampang marah, gampang mundur, gampang jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa melihat Tuhan yang adalah terang, yang bersama dengan mereka, sehingga membuat mereka itu akhirnya tidak punya pegangan yang kuat, dan mereka akhirnya ya seperti tadi, mereka kehilangan pegangan, mereka takut, mereka marah mungkin karena apa yang terjadi dalam kehidupan, itu yang terjadi. Nah, saya mau ajak kita untuk belajar malam hari ini, sore hari ini, apa yang bisa membuat kita tidak melihat terang Tuhan. Supaya kita bisa be aware ya, kita bisa berjaga-jaga dalam hidup kita. Bahwa iblis nih dia bukan istilahnya, dia ini pintar sekali. Dia hidup lebih lama dari kita semua. Dan iblis akan selalu berusaha untuk menipu kita, mengelabui kita, untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Atau dalam konteks ini, iblis akan selalu berusaha untuk menutup mata kita, membutakan kita, sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Dan waktu kita tidak melihat kebenaran firman Tuhan, kita tidak melihat Tuhan, di sanalah hidup kita akan semakin jauh dan kita berjalan di dalam kegelapan. Oke, saya akan sampaikan dua poin aja pada sore hari ini ya. Alasan kenapa orang tidak melihat terang Tuhan atau tidak mengalami kuasa yang daripada Tuhan atau dibutakan. Nah, hari-hari ini adalah jahat. Kita belajar bagaimana iblis bekerja lewat sosial media dengan ada prinsip-prinsip. Saya sampaikan sebelumnya ada yang namanya rasionalisme. Kita mencoba untuk membuat semuanya masuk akal di dalam Tuhan. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa begitu. Dia bisa bekerja di luar pikiran kita, di luar perasaan kita, di luar kehendak kita begitu. Atau mungkin ada yang mysticism ya, secara mistis dan lain sebagainya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi iblis itu akan berusaha selalu untuk membawa kita, menjauhkan kita, memisahkan kita daripada Tuhan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Saya berdoa gereja Tuhan boleh menjadi gereja yang boleh melihat terang itu, mengalami terang itu, berjalan di dalam terang, dan bahkan menjadi terang untuk orang lain. Ada amin? So yang pertama, we can be blinded by the gods of this world. Oke, kita lihat dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan seperti ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, nah saudara perhatikan ya, pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. So, saya sampaikan yang ayat 4 di sini, New International Version katakan, the God of this age, the God of this generation has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel. Saudara, bukan terangnya yang redup, bukan Yesusnya yang tidak ada, tapi ternyata tidak bisa melihat. Kenapa? Karena dibutakan oleh ilah zaman ini. Blinded
the minds of unbelievers. Nah, di sini dikatakan bahwa pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa itu ilah? Atau di sini dibilang the gods. God-nya ini huruf, perhatikan. Di judul yang kuning saya tulis pakai huruf S karena ternyata ada banyak ilah-ilah atau yang bisa menjadi ilah di dalam kehidupan setiap umat manusia. Begitu. Nah, ilah ini apa? Ilah ini adalah semua yang bisa mengambil bagian Tuhan. Semua yang bisa menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup kita. Itu adalah ilah. Jadi ilah satu hal yang bisa jadi orang tanpa sadar dia menyembah ilah itu karena ternyata di dalam kehidupannya ternyata hal-hal ini menggantikan posisi dalam kehidupan dia. Jadi bukan Tuhan lagi yang utama, tetapi ilah-ilah atau zaman ilah-ilah yang ada di zaman ini. Contohnya apa? Mungkin kalau bisa dibagi dalam 3 kategori utama. Yang pertama tentu kita tahu uang, kekuasaan, dan kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup ini bisa bicara tentang hobi, apa yang kita sukai begitu ya. Orang mungkin hobi ikan, hobi burung, hobi main, hobi hiking, hobi apalah, golf mungkin, badminton mungkin, dan lain sebagainya gitu. Kenikmatan hidup yang pada akhirnya kalau tanpa kita sadari, jangan sampai itu mengambil posisi Tuhan, mengambil bagian Tuhan, di mana seharusnya ada tenaga yang kita berikan, resources yang berikan kepada kita, tenaga yang kita punyai, kita harus berikan kepada Tuhan. Ada mungkin uang yang kita Tuhan percayakan untuk kita berikan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Ada waktu juga dan lain sebagainya. Harusnya kita berikan untuk Tuhan, tetapi karena ilah-ilah ini akhirnya kita berikan bukan untuk Tuhan, tapi kepada ilah-ilah ini. Gitu. Nah, pekerjaan setan adalah mengelabui, menipu, membohongi kita. Kita tahu bahwa setan itu kan disebut sebagai the father of lies. The father of lies. Jadi dia bekerja cunning sekali. Istilahnya licik sekali gitu ya. Tanpa sadar kalau kita tidak kuat di dalam firman Tuhan, maka sedikit demi sedikit kita bisa dibawa semakin jauh dengan Tuhan. Injil terang Tuhan itu terbuka bagi siapa saja. Tetapi tidak bagi mereka yang menolak untuk percaya. Kita lihat di ayat ini ya, kalau dipelajari, ini bukan berarti firman Tuhan tidak terbuka buat semua orang. Tetapi ada orang-orang yang memang mereka dibutakan dan mereka memutuskan untuk tidak mengikuti atau menerima terang itu sendiri. Nah, daya pikat iblis itu ya itu. Mungkin bisa lewat uang, lewat kekuasaan atau kenikmatan hidup. Saya sebenarnya bisa sampaikan ayat-ayat firman Tuhan yang harus menjadi kewaspadaan buat setiap kita. Kalau saudara mau catat, saya nggak tulis di depan, Yakobus 1 ayat 14, 1 Timotius 6 ayat 10. Itu ada contoh-contoh di sana tentang bagaimana orang bisa menyimpang karena hal-hal ini ya. Nah, jadi dari hal ini, apa yang harus kita miliki? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita benar-benar pegang dalam hidup kita? Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Ini mungkin satu firman yang sederhana, tapi menjadi pengarah seharusnya, mengingatkan kita, mengencourage kita untuk kita boleh terus berada di dalam Tuhan. Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 2, katakan seperti ini. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, di sini ada dua kalimat yang saya kasih agak sedikit kuning ya. Set your hearts on things above, and then set your minds on things above, not on earthly things. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita sambungin ya, bahwa ilah zaman ini itu bisa membutakan kita sehingga kita tidak bisa melihat terang Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus fokuskan pikiran kita, hidup kita bukan kepada yang earthly things ini. We need to really set our mind, set our heart on things above. Kita harus fokuskan diri kita kepada hal-hal yang di atas. Hal-hal yang di atas itu apa? Tujuan yang daripada Tuhan. Karakter Tuhan itu sendiri. Jadi itu yang harus menjadi tujuan kita, harusnya menjadi fokus kita. Saya kasih contoh begini, atau ini sebuah pertanyaan yang menjadi introspeksi buat diri kita ya. Introspeksi buat diri kita, apakah the gods of this world itu yang menjadi satu hal yang fokus kita,
atau memang kita kita tetap berada di dalam Tuhan. Contohnya seperti ini, sejauh mana kebutuhanmu atau ketergantunganmu akan Tuhan? Sejauh mana engkau merindukan Tuhan di dalam kehidupanmu? Ini pertanyaan mungkin sederhana. Sejauh mana engkau bergantung, engkau membutuhkan, engkau rindu sama Tuhan? Wah, kalau orang yang namanya ketergantungan, wah ini biasanya dipakai dalam orang ketergantungan obat ya. Apa aja dia sampai nyuri. Saya dulu tinggal sama teman saya yang ketergantungan obat. Wah, itu kalau udah dalam waktu-waktu tertentu, itu nggak diisi lagi, istilahnya badannya, wah itu bisa begini loh. Wah, bisa jeduk-jedukin kepala. Saya temenin ke gereja, nanti di gereja tengah-tengah gini, dia pakai backpack kecil, ya buat yang di pinggang gitu ya. Nanti lagi begini ke kamar mandi, gua kamar mandi dulu ya, udah mulai keringetan soalnya. Ya udah, saya bilang mau apa lagi ya, kamar mandi gitu. Padahal di gereja nih, gitu. Ntar 5 menit, 10 menit pulang, balik lagi, duduk lagi sebelah saya, udah seger mukanya. Wah, ini udah di charge nih. Jadi semuanya peralatannya, toolsnya ada di situ semua tuh. Apa ketergantungan? Kalau nggak ada, waduh, dia bisa sampai jedukin kepala dia. Di kamarnya pintunya tuh bolong gitu, si tripleknya gitu, sampai begitu. Wah, bisa nyuri, bisa marahin mamanya, bisa apa. Karena ketergantungan, jadi perlu diisi oleh sesuatu hal. Itu yang namanya ketergantungan tuh. Gitu. Banyak ketergantungan dalam hidup kita. Misalnya ketergantungan nasi misalnya. Siapa yang nggak bisa kalau nggak makan nasi gitu ya. Nasi itu bahaya loh, itu gulanya tinggi gitu. Kalau nggak makan nasi coba ngegeter nggak? Ngegeter. Contoh ya misalnya. Tapi saudara kasih Tuhan, sejauh mana kita butuh atau bergantung sama Tuhan, kita rindu sama Tuhan. Nah, sama seperti kita punya kebutuhan, oke, kita punya, bisa jadi ini menjadi sebuah ketergantungan akan hal-hal materi, atau ada orang yang mungkin mereka kayak ketergantungan terhadap kepuasan atau perlu pengakuan akan orang lain, approval from other people. Jadi karena perlu diakui kayaknya, pokoknya tiap hari harus ngepost Instagram, pengen like-nya banyak. Kalau nggak ada followersnya, beli followers gitu. Kayaknya kalau dapat like tuh, itu diteliti ada satu hormon yang bekerja di dalam pikiran kita atau di dalam tubuh kita, apa dopamin atau apa namanya, itu membuat kita puas gitu. Kalau nggak kayaknya, oh kok sini nggak nge-like ya, bisa begitu. Oh pokoknya hal-hal seperti itu. Jadi ada orang-orang yang ketergantungan akan bisa jadi banyak hal ya. Nah, ketika mereka ketergantungan akan sesuatu hal, itu akan tercermin dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka yang ketergantungan istilahnya atau butuh atau kepuasannya didapat dari hal-hal tertentu, misalnya posisi, mereka akan mengejar posisi apapun akan dilakukan. Orang yang tujuannya misalnya uang dan uang, itu akan terlihat. Setiap kehidupannya, waktunya, tenaganya itu akan diberikan untuk mendapatkan sebanyak mungkin. Kenapa? Karena buat dia itu kepuasannya di situ. Kebergantungan dia, oh saya nggak bisa nih kalau nggak punya ini. Saya harus punya, dikejar. Begitu. Nah, apakah semuanya itu menggantikan posisi Tuhan? Saya katakan. Apakah semuanya itu, hal-hal yang lain itu, ilah-ilah zaman ini, sudah menjadi satu hal yang menggantikan bagian Tuhan dalam hidup kita? Saya kasih contoh sederhana. Ke gereja, jangan sampai digantikan oleh hal yang lain. Biarin Tom Brady bisa tunggu kali ya. Lionel Messi bisa tunggu kali ya. Tinggal nonton siaran ulangnya di YouTube. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu satu hal yang kita perlukan dalam hidup kita. Saya tahu nih, bahwa saya perlu Tuhan dalam kehidupan saya. Saya tahu, saya kasih contoh, saya perlu ketemu dengan dokter saya. Karena dokter saya ini adalah orang yang membuat saya tetap sehat, menjaga saya tetap sehat, betul ya? So I keep my appointment with my doctor, because I know that it is very important. If I have appointment with my financial advisor, my banker, I know it is important for my future, I will keep my appointment. Betul? Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah penting dalam kehidupan kita, and I know
that God is important in my life. So I keep my appointment with God. Every Sunday I come. Not because just to satisfy other people or my pastor, but I know that I need Him in my life. I know that God is my healer. God is my protector. God is my financial advisor. God is my doctor. I need Him. That's why I come. Karena saya bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Si saudara bisa lihat, kalau engkau tahu sebagaimana engkau butuh Tuhan dalam kehidupanmu, engkau tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Doa, baca firman Tuhan, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita anggap remeh ibadah. Saya mau ingatkan, ini buat setiap kita nih. Kadang-kadang, saya suka sedih kadang-kadang ya. Kayaknya begitu gampang orang menggantikan posisi Tuhan dengan hal yang lain yang sebenarnya sia-sia atau fana. 1 Timotius 4 ayat 8 katakan seperti ini. Latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Wah, latihan badani terbatas. Saya latih badan saya olahraga. Tapi ternyata terbatas, bukan berarti nggak berguna gitu ya. Tetapi ibadah itu berguna bukan untuk satu hal, bukan untuk dua hal, bukan untuk tiga hal, tetapi dalam segala hal. Karena kenapa? Mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. So, sering kasih Tuhan, mungkin jiwamu, nih, pikiranmu, hatimu kayaknya nggak enak nih dengar hal-hal seperti ini. Istilahnya, diingetin lagi, ini lagi. Tapi saya percaya bahwa rohmu memerlukan kebenaran ini. Dan saya tahu bahwa iblis akan selalu mencoba untuk mengalihkan engkau sehingga Tuhan tidak menjadi prioritas dalam kehidupanmu dan Tuhan itu digantikan dengan hal-hal yang lain. Bahwa ketika engkau miss akan hal-hal yang ibadahmu, engkau miss akan firman Tuhan. Engkau miss akan penghiburan Tuhan. Engkau miss akan kekuatan yang daripada Tuhan, encouragement daripada firman Tuhan. Itu yang pada akhirnya membuat engkau mungkin, semakin jauh dan semakin jauh. Bahkan seharusnya waktu kita sedang ada dalam masalah, nah ini dia nih. Kalau kita lagi sakit kan kita perginya kemana? Ke IR ya, ke dokter. Nah kalau kita justru lagi dalam masalah, justru itulah saat yang tepat. Saat yang paling diperlukan, engkau datang kepada Tuhan. Bukan engkau lari dari Tuhan, tapi datang berkumpul, minta didoakan, di sana engkau akan bisa dikuatkan kembali. So, cari perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan perkara yang di bumi. So blinded by, number one, the gods of this world. Oke. Yang kedua, ini biar kita waspada ya. Jangan sampai kita dibutakan oleh iblis akan hal-hal ini. Yang kedua, we can be blinded by the pressure of life. Atau tekanan-tekanan yang bisa kita alami dalam kehidupan kita. Tekanan hidup. Mari kita buka kitab Lukas pasal yang ke-24. Saya akan buka Alkitab kita juga, Alkitab saya. Ada beberapa ayat yang akan kita bersama, jadi saya tidak taruh di depan. Kitab Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai ke 24. 24 ayat 13 sampai 24. Oke ya. Di sini depan ada ayat 15 sampai dan 16. Ini biar kita bisa mengerti seperti apa kejadiannya. Saya sampaikan beberapa kali ayat firman Tuhan ini dalam konteks yang berbeda, dalam tema yang berbeda. Ini tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita lihat firman Tuhan ya. Pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Wah, ini amazing. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi mereka sedih. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka,
apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan telah menyalibkannya. Padahal dahulu kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari nih, sejak semuanya itu terjadi ayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kehilangan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Telah kelihatan ya. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini di depan ditulis seperti ini dalam Amplified Bible. Jesus himself came up and began walking with them. But their eyes were miraculously prevented from recognizing him. Jadi Yesus sendiri berjalan dengan murid-muridnya nih. Bahkan ngobrol sama mereka. Tapi mata mereka tidak bisa melihat itu Yesus. Wah, ini kayaknya emang satu hal yang tidak mungkin kayaknya ya. Gitu, saudara mungkin nggak tiba-tiba saya jalan gitu, kan pasti pastor gitu ya. Kalau nggak kenal saya sih, saya yang bingung kali ya. Wah, ini rada gawat nih, kayaknya perlu cek ke dokter, matanya kenapa, atau kejeduk, tadi pagi kejeduk, lupa gitu, hilang ingatan dan lain sebagainya. Ini murid-murid yang hidup bersama dengan Yesus. Saudara perlu tahu sebenarnya pola pemuritan yang benar itu kayak Yesus. Jadi hidup sama-sama. Gitu. Hidup sama-sama, jalan sama-sama, makan sama-sama. Waktu Yesus melakukan sesuatu mereka melihat, wah ini Tuhan nih, wah kaget-kaget. Jadi pagi sampai malam karena jalan sama-sama, masuk kota sama-sama itu tahu apa yang Yesus lakukan. Jadi kayaknya kenal sekali. Saya percaya kita kenal lah, lewat telepon aja suara dari istri, suami, anak gitu ya, atau dari jalan kakinya deg-degnya begitu kan, pasti kenal, ketahuan. Oh ini nih, ini si ini gitu. Dari halonya udah ketahuan. Nah ini Yesus sendiri nih. Yesus jalan sama mereka, ngobrol sama mereka. Oh, Jesus himself dikatakan. Ini bukan Yesus sebagai Casper gitu ya, bukan roh Tuhan gitu melayang-layang jalan yang gak kelihatan, tembus pandang gitu. Ini Yesus sendiri datang dan berjalan bersama dengan mereka. Tapi ternyata mata mereka tuh gak ngeliat, gak tahu, gak sadar itu Yesus. Wah, kenapa? Nah, saudara perlu perhatikan, saudara bisa lihat kenapa mereka mengalami seperti itu. Apa yang mereka alami pada saat itu. Nah, kembali tadi di firman Tuhan dikatakan bahwa Yesus ini, murid-murid Yesus ini, mereka lagi dalam keadaan yang shock istilahnya. Bahwa mereka ditinggalkan oleh orang yang paling mereka kasihi. Mereka kehilangan pegangan mereka. Bahwa Yesus yang dikatakan akan menjadi penyelamat, tiba-tiba dia disalib, terus dikubur, mayatnya pun gak ada nih. Hilang nih, Yesusnya gak ada. Wah, kemana ini? Wah, jadi ini benar nggak ya kita selama ini yang kita percaya benar nggak? Katanya Yesus akan bangkit dan lain sebagainya. Tapi malah hilang, nggak ada buktinya. Mereka seolah-olah juga kehilangan yang namanya masa depan. Wah, ini harusnya kan ada masa depan di mana penyelamatan terjadi, semuanya akan ada hal-hal yang baik. Tapi Yesusnya nggak ada. Mereka kehilangan masa depan mereka. Mereka tidak bisa melihat lagi masa depan yang baik. Tidak memiliki lagi pengharapan dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, saudara lihat, mereka juga hidup dalam ketakutan. Mereka ketakutan karena pengikut-pengikut Tuhan itu bisa ditangkap pada saat itu. Gitu. Mereka dikuasai oleh banyak tekanan dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Nah, dalam hidup kita lihat bahwa apa yang terjadi dengan pandemi misalnya. Sebenarnya saya sampaikan di Kersel, di doa gitu ya. Ada virus yang memang lebih berbahaya yang masuk ke dalam jiwa, pikiran, roh kita, yaitu ketakutan. Di Jepang itu yang kena virus ya cukup banyak juga, yang mati banyak. Di Indonesia banyak, di Amerika banyak. Tapi dibandingkan dengan kematian karena bunuh diri itu 3 kali lipat. Kenapa? Kenapa orang bunuh diri? Karena orang tidak bisa melihat lagi yang namanya pengharapan. Orang gak punya masa depan, wah udahlah. Padahal kadang-kadang kalau kita lihat, wah orang itu penuh dengan potensi, ya. Penuh dengan segala talenta yang luar biasa. Tapi ketika mereka tidak bisa melihat ada Tuhan, ada terang di dalam kegelapan yang sedang mereka alami,
disitulah akan terjadi yang namanya putus asa. Akhirnya tekanan hidup, ketakutan hidup, kecemasan, kehilangan pengharapan, tidak tahu akan masa depan, itu menguasai kehidupan orang tersebut. Di sanalah kematian rohani terjadi. Akhirnya, bisa jadi kita sepertinya hidup oke-oke aja. Tapi kita hanya menjalani rutinitas nih. Ya udah besok Senin kerja lagi ya karena perlu bayar bill ya. Atau pengen beli ini ya udah kerja cari uang tanpa ada tujuan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. So, blinded by the pressure of life. Saudara yang kasih Tuhan, saya tahu bahwa masalah itu tidak akan pernah berhenti. Masalah itu ada ya. Apakah berat, kecil, kita ditinggalkan oleh orang terkasih. Kayaknya kalau lihat Facebook sekarang bukanya, aduh, kehilangan ini, turut berduka ini. Keluarga saya juga ada yang kena juga gitu. Aduh, saya punya kekhawatiran juga ini, papa saya gimana ya. Kemarin baru berulang tahun 79 tahun. Wah, udah tua, gimana ya. Aduh, gimana kalau begini. Oh, belum kebutuhan ini, kebutuhan itu. Tapi kita bisa pilih, apakah pressure of life, ketakutan hidup itu menyelubungi kita biarkan menyelubungi kita, atau kita bisa melihat ada sinar Tuhan yang bisa memberikan kekuatan, memberikan sukacita, ketenangan dalam hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita punya masalah, tapi saya mau katakan, jangan tinggal dalam masalah. Do not dwell in your problems. Listen to this. Do not dwell in your problems. Kita punya masalah nih. Tapi kadang-kadang orang mereka dwell in their problems. They enjoy becoming a victims. Tanda kutip ya. Kalau ada apa-apa alasannya bahwa ini nih saya punya masalah. Yo kamu kan gak ngerti. Kamu kan begini. Saya ini lagi begini. Jadi ngertiin saya dong. Yang dibesar-besarkan tuh masalahnya gitu. They dwell in their problems. Bukannya melihat Tuhan dan mengatasi, oke nih saya ada masalah, oke saya ada tantangan, saya ada tekanan dalam hidup saya dan ini gak gampang. Tapi saya mau percaya kepada Tuhan. Yang banyak diomongin harusnya bagaimana Tuhan, bagaimana iman kita. Bukan bagaimana hebatnya masalah atau tekanan yang kita miliki dalam hidup kita. So do not dwell in your problems. Karena begitu engkau dwell in your problems, engkau akan pikiranmu akan terfokus ke sana dan pada akhirnya itu akan mengarahkan setiap tindakanmu, setiap perkataanmu, hubunganmu dengan orang lain dan seterusnya. Tapi waktu kita izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita izinkan cahaya Tuhan menerangi kehidupan kita, di sanalah kita bisa memiliki kekuatan dan solusi bahkan untuk keluar dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Kita lihat kitab Lukas pasal yang ke-24 masih dalam perikop yang sama, dalam topik yang sama, apa yang bisa membuat murid Tuhan ini kemudian keluar melihat. Nah, firman Tuhan katakan seperti ini, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. So, saya bacakan dari NIV ya. When he was at the table with them, ini murid-murid yang gak ngeliat Yesus. Jadi singkatnya mereka akhirnya ngajak Tuhan, udah menginap aja, bermalam aja di tempat kami. Tuhan kemudian duduk dan dia took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then, saat itu, their eyes were opened. Mata mereka terbuka, and they recognize him. Ini dua hal nih. Jadi bukan hanya mata rohani mereka, tapi mata jasmani mereka melihat. Mereka tiba-tiba tahu, oh ini kan Yesus. Saudara baca nanti berikutnya ya. Loh ini kan Yesus, iya bener gak? Waktu dia ngomong, waktu kita jalan nih, kerasa gak? Kita kan hati kita berkobar-kobar nih, ini gotta be something. Cuman memang karena blinded aja, karena tidak bisa melihat oleh yang seperti tadi, the pressure of life. Jadi mereka tidak bisa menyadari Yesus jalan. Tapi waktu Yesus bersama dengan mereka, memberikan roti itu kepada mereka, their eyes were open and they recognize him.
Tapi begitu cepat kemudian Yesus hilang. Nah, saudara perhatikan, apa yang membuat mata mereka terbuka? Kalau kita lihat, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Ambillah, makanlah. Ini bicara tentang apa? Perjamuan kudus. Betul ya? Perjamuan kudus itu tentang apa? Perjamuan itu tentang salib Tuhan. Tentang karya terbesar yang Yesus lakukan di kayu salib. Mengorbankan dirinya, tubuhnya diberikan, darahnya dicurahkan untuk setiap kita. Jadi saat kita menerima kasih karunia dari Tuhan ini, maka kita boleh dibebaskan dari setiap dosa, belenggu dosa. Kita boleh dicerahkan, kita memiliki tujuan hidup yang baru. Kita memiliki masa depan yang daripada Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan itu masuk dan menerangi kehidupan kita. Dan waktu murid-muridnya menerima itu, menerima perjamuan Tuhan, menerima apa yang Yesus berikan, apa yang Yesus tawarkan, membuka hati mereka dan mengambil itu semua. Di sanalah perubahan supranatural terjadi. Mata mereka melihat Tuhan. Mereka membuka hati, menerima perjamuan, mata terbuka, bukan hanya mata rohani, tapi mata jasmani, dua-duanya. Mereka bisa menyadari, itu mata rohaninya, bahwa itu adalah Yesus yang bersama dengan mereka. Dan bahkan mata jasmani mereka bisa melihat bahwa oh ya ini adalah Tuhan sendiri. Nah saudara yang kasih Tuhan, kalau kita boleh memberikan diri kita kepada Tuhan selalu, menyatukan diri kita dengan Tuhan, well situasinya tetap sama mungkin, tekanannya masih tetap ada. Pada waktu itu bukan berarti masih beres, tuh orang masih ketakutan. Tapi waktu mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan, mereka bisa memiliki satu masa depan yang baru. Mereka bisa melihat bahwa ada masa depan. Mereka memiliki kekuatan. Dan saudara kalau baca setelah itu mereka jadi alat Tuhan, mereka memberitakan Injil, mereka kemana-mana. Nah itu satu hal yang luar biasa. In the midst of our trouble, we need to always give our life to God. Kalau seperti gambar di sini ya, orangnya kan pakai tutup mata gitu. Pernah nggak main seperti ini? Atau orang main pijata gitu kan, kalau anak-anak gitu ya ditutup, kebuk-kebuk gitu ya. Kan nggak tahu, ayo gitu. Itu meskipun sinar terang seperti apa, tengah hari siang bolong, tapi ya kalau kita ditutup dan ditutup udah gitu di cover lagi, kita nggak akan bisa melihat. Itu yang namanya blinded, dibutakan. Nah, yang pertama tadi dibutakan oleh ilah zaman ini, hati-hati, atau dibutakan oleh tekanan hidup. Maka dari itu, jangan kita dwell in our problem. Don't dwell in life challenges. Kenapa? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Ada amin nggak? Saudara bisa melihat itu nggak? Saudara bisa melihat bahwa dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan itu bisa melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Tuhan bisa melakukan mujizat, Tuhan bisa melakukan terobosan. Fokus kepada firman Tuhan. Don't dwell in your problems. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, tekanan dan masalah itu bisa datang silih berganti ya. Tidak ada habis-habisnya. Tapi mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terhadap Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan itu ada pencerahan, ada kebenaran, ada perlindungan, ada kekuatan, ada pendampingan. Meskipun kita hidup di dalam ketidakpastian, tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Seolah-olah ada kesemrautan dalam hidup kita. Tapi biarlah Tuhan yang sebagai terang, yang menerangi kehidupan kita, menuntun kehidupan kita lewat firman-Nya. Sehingga Tuhan itu menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Tapi kita memiliki Tuhan yang menuntun kehidupan kita. So, terakhir, be aware of the work of the devil. Hati-hati terhadap pekerjaan iblis. Karena iblis akan selalu mencoba untuk membutakan. Mata kita, jasmani mungkin kita lihat, oh oke. Tapi kalau kerohanian kita dibutakan, tidak bisa melihat tujuan Tuhan, tidak bisa melihat ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan, ada masa depan yang daripada Tuhan, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Di sanalah kita akan jatuh, di sanalah kita akan lemah. Dan bahkan saudara yang kasih Tuhan, hidup di dalam Tuhan, yang mana adalah terang daripada dunia ini,
Dan dalam kita hidup dengan Tuhan, di sanalah gereja berfungsi. Bahwa Tuhan mengerjakan satu hal yang baik dalam kehidupanmu. Untuk engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Untuk engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Yes. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita boleh fokuskan diri kita kepada Tuhan dan berdoa kepada Roh Tuhan, kepada Roh Kudus. Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Biar kami boleh sadar penuh bahwa kehidupan kami itu adalah kehidupan yang fragile Tuhan. Vulnerable. Bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kami adalah domba-domba yang tersesat Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak memiliki kekuatan. Tapi sore hari ini Tuhan, kami mau berikan diri kami lebih lagi kepada Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap pekerjaan iblis, setiap usaha iblis, setiap cara-cara apapun yang iblis coba lakukan untuk membutakan pikiran daripada jemaat Tuhan, mata rohani daripada setiap jemaat Tuhan di tempat ini lewat masalah, lewat tekanan hidup, lewat ilah-ilah yang lain, biar semuanya itu tidak menutup mata kami untuk kami bisa melihat Engkau Tuhan. Itu tidak menutup prioritas kami terhadap Tuhan. Tapi biar sore hari ini kami boleh disadarkan kembali. Dan kami boleh menaruh Tuhan sebagai yang prioritas, yang utama di dalam kehidupan kami. Tidak ada apapun atau siapapun yang dapat menggantikan Engkau Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar boleh ada mata yang cerah, terang, benderang Tuhan. Untuk boleh melihat janji firman Tuhan. Untuk boleh melihat bahwa ada masa depan di dalam Tuhan. Oh Bapa, hamba-Mu sungguh berdoa, biar gereja Tuhan boleh bangkit dan boleh mengalami Tuhan lebih dan lebih lagi, bahkan di dalam masa-masa yang berat sekalipun Tuhan. Dan gereja Tuhan boleh bertumbuh menjadi jemaat atau gereja yang semakin dewasa. Kami tidak terjebak di dalam jebakan iblis, tapi kami boleh menang, bahkan kami boleh terus mengalahkan iblis di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa, dimeteraikan firman Tuhan, dan Roh Kudus boleh terus bekerja dalam setiap jemaat Tuhan. Ada kehausan, kelaparan akan Engkau selalu. Dan Tuhan memenuhi kehidupan kami. Tuhan adalah cukup bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.